Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Video kali ini kita akan membahas tentang kustomisasi dan juga pengaturan fitur tambahan dari Slims. Untuk yang pertama, kita akan masuk ke dashboard Slim terlebih dahulu dengan mengetikkan localhost 8089. Sebelumnya kita harus menyalakan dulu pengaturannya, yaitu httpd dan juga mariadb pada file yang telah kita download. Kemudian kita masuk ke dashboard Slim, lalu kita masuk ke menu login. Nah, untuk yang pertama kita akan mengganti foto profil, nama, dan juga logo dari Slim. Pertama-tama kita harus klik ubah foto profil pengguna, kemudian kita sunting, lalu kita bisa memasukkan nama pengguna. Ini nama penggunanya saya tidak akan mengganti, saya tetap menggunakan nama ini sebagai pustakawan, dan juga kita ganti foto pengguna. Saya sudah menyiapkan filenya, jadi tinggal memasukkan saja. Kemudian jika kita ingin mengganti kata sandi, kita bisa menggantinya di sini. Lalu kemudian kita bisa perbarui. Setelah ada tanda ini berarti sudah gambar berhasil diunduh. Kemudian kita langsung refresh saja. Nah, maka foto profil pengguna akan otomatis terganti. Kemudian untuk mengganti logo, pertama-tama kita harus ke menu sistem, kemudian kita ubah pengaturan, ke pengaturan sistem, kita ubah namanya. Saya akan mengubah menjadi nama saya, kemudian logonya kita pilih. Kemudian jika kita ingin mengganti pengaturannya, kita bisa klik di sini mengubah pengaturan. Kemudian jika sudah, kita langsung simpan pengaturan. Jika kita ingin melihat logonya, kita bisa langsung ke halaman dashboard utama Slim. Nah, jika sudah seperti ini, maka logo sudah berubah. Kemudian, jika logo sudah terganti, kita akan mengganti tema dari Slim. Kita masuk login terlebih dahulu. Setelah login, lalu kita ke menu tema. Sebelum mengganti tema, kita harus mencari tema dulu pada web. Kita harus mendownloadnya terlebih dahulu. Kita bisa mencari di sini. Saya akan mencari dengan keyword tema Slim 9. Di sini banyak sekali tema. Kita bisa download tema yang mana tergantung kita. Saya akan download ini saja. Kemudian kita klik download. Kemudian jika file sudah terdownload, kita langsung ke menu download, ke filenya tersebut. Kemudian kita boleh copy, kita boleh paste cut juga. Di sini saya akan cut aja. Lalu kita pindah ke folder Slimnya. Ikuti saja ya, karena nanti akan agak cepat. Setelah sampai di menu template dari Slims, AMD, HTTP, htdocs, boolean, kemudian template, lalu kita copy saja di sini, paste. Setelah terpasang, lalu kita akan mengekstrak filenya terlebih dahulu dengan cara klik kanan, kemudian
kemudian open with, kita akan mengekstrak melalui folder zip. Lalu kita klik kanan, extract to a specific folder, kemudian kita tempatkan di tempat di mana slim kita tadi sudah di paste. Lalu dia sudah, kita oke saja. Nah, jika sudah selesai, kita saja. Nah, ini adalah folder yang baru. Kita bisa mengganti, saya akan mengganti namanya menjadi Devlog Desember saja. Setelah mengganti nama menjadi Devlog Desember, kemudian kita ke beranda, lalu kita ke tema lagi, atau kita juga bisa membuka tema di menu sistem. Nah, tampilannya akan seperti ini. Sebelumnya tidak ada tampilan Devlog Desember, tampilan tema ini sekarang menjadi ada dan tinggal kita aktivasi dan kustomisasi saja. Kemudian tampilannya akan menjadi seperti ini. Tadi tampilannya tidak seperti ini, sekarang sudah kita rubah dan berubah menjadi tampilan sesuai tema. Kita akan mengganti layout atau background dari tampilan slim ini. Tapi sebelumnya saya tadi sudah menggantinya dengan kustomisasi tema slim awal. Untuk mengganti layout, kita bisa mencari temanya terlebih dahulu. Nah, setelah ke file, kita bisa memilih foto. Saya akan memilih di sini 4 foto untuk dijadikan background slim atau layout. Nah, yang file tadi sudah saya hapus, kemudian ini yang lama saya biarkan, kemudian ini slide yang baru. Kuncinya kita harus menulis sesuai dengan arahan. Dari slide lama kita tinggal nulis, kita tambah dengan lama, jadi slide 1 lama, slide 2 lama, dan seterusnya. Kemudian slide yang baru kita tulis dengan tulisan slide 1, slide 2, dan seterusnya. Jika sudah, kita kembali ke slimnya lagi, kemudian titik 3, history, lalu delete browsing data, kemudian last hour kita delete. Kalau sudah, kita langsung delete saja. Ini tidak apa-apa, file yang kita simpan, history semua yang kita simpan tidak akan hapus semua. Jika sudah, maka kita langsung dan sekarang selanjutnya kita akan ke menu bibliografi terlebih dahulu untuk menambahkan buku. Selanjutnya, kita akan ke menu bibliografi untuk menambahkan buku dan juga melakukan pengaturan tambahan di menu bibliografi.
Jika kita ingin menambahkan buku, kita tinggal klik tambah bibliografi. Kemudian kita bisa memasukkan judul buku ataupun nama buku lain yang kita akan masukkan di sini. Nah, kita bisa mencari bukunya terlebih dahulu, mulai dari cover ataupun buku online atau buku yang sudah kita punya. Caranya, kita bisa mencari buku terlebih dahulu di web atau di Google untuk mengetahui kode ISSN, klasifikasi, dan lain-lain. Kemudian kita tinggal masukkan ke menu bibliografi terlebih dahulu. Oke, tinggal ikuti saja ya.
Jika sudah tersimpan, kita bisa melihat buku di daftar bibliografi, kemudian ini buku yang sudah kita tambahkan tadi. Lalu, ini ada daftar eksemplar yang tersedia di buku, jadi buku yang sudah terdaftar eksemplarnya akan tercatat di sini. Kemudian daftar eksemplar keluar, ini adalah daftar yang ada pada buku yang sudah dipinjam atau yang tidak ada di rak buku. Ini ada contoh 1, kemudian percetakan label. Jika kita mau mencetak label, kita centang terlebih dahulu, kemudian tambahkan dalam antrian, lalu cetak label. Nah, ini jika kita mau ngeprint labelnya untuk ditempel ke buku, kita bisa print, kalau tidak kita langsung cancel saja. Bentuknya seperti ini. Lalu kita ke cetak barcode. Nah, ini juga jika kita tidak sama seperti tadi langkah-langkahnya, jika kita mau mencetak label, ini juga sama seperti cetak barcode jika mau pakai barcode. Kemudian kita akan ke menu keanggotaan terlebih dahulu sebelum ke menu sirkulasi, untuk menambahkan anggota dan juga mencetak kartu anggota atau ID anggota. Untuk membuat anggota, kita bisa langsung ke tambahkan anggota, kemudian kita masukkan, nanti bisa langsung ikuti aja cara-cara saya. Pada institusi dan juga tipe keanggotaan, kita bisa memasukkan institusi seperti nama lembaga atau naungan dari masing-masing. Untuk institusi dan juga keanggotaan, kita bisa mengisi sesuai dari institusi mahasiswa tersebut. Ini saya mengisi sesuai universitas, bisa SD, TK, SMP, SMA, atau jenjang lainnya. Kemudian tipe keanggotaan saya isi mahasiswa, jenis kelamin, dan juga yang lain-lain kita bisa isi sesuai opsional.
Dan untuk kata sandi, kita bisa mengganti kata sandi atau kita bisa tetap menggunakan kata sandi lama. Di sini saya akan mengganti kata sandi dengan kata sandi yang baru. Kemudian, jika kita sudah mengisi dari awal sampai akhir, kita langsung bisa simpan perubahan. Setelah selesai, maka data anggota akan terganti seperti ini. Ini adalah nama anggota yang sudah saya ganti. Kemudian, kita juga bisa melihat tipe keanggotaan. Saya membuat 2. Jika kita mau mencetak kartu anggota, kita bisa klik cetak kartu anggota, kemudian centang anggota mana yang akan kita cetak kartunya. Selanjutnya, kita akan ke menu sirkulasi, yaitu digunakan untuk melihat buku apa saja yang sudah dipinjam, mulai dari peminjaman buku, pengembalian, dan pengaturan lain-lain. Untuk memulai transaksi meminjam buku, kita harus memasukkan ID anggota terlebih dahulu, sesuai dari anggota yang sudah kita tulis tadi. Jika sudah, kita langsung mulai transaksi. Kemudian, di sini saya akan mencoba meminjam buku melalui barcode yang sudah saya tulis di salah satu buku tadi. Jika kita tidak memiliki kartu atau kartu anggota untuk meminjam lewat barcode, kita bisa menulisnya lewat kode eksemplar. Saya akan menuliskan kode eksemplarnya. Kemudian pinjam. Nah, ini adalah buku yang akan saya pinjam yang berjudul